blessing. Luar biasa. Haleluya. Ini Jumat yang penuh berkat. Amin. Amin. Kita semua merasa diberkati. Bapak jalan-jalan luar biasa. Iya, malam Jumatan kalau di Indonesia. Oh, di Indonesia malam Jumatan. Jumatan, jadi itu wajib. Wajib ditonton ya. Makanya Iya. ajak semuanya pada nonton di live streaming. Sebelum kita naikkan pujian ya. Naikkan pujian. Naikkan Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang besar, kemurahan-Mu yang luar biasa. Kami bisa ada sampai hari ini, ada kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau nyatakan dalam satu hari ini dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi dan baik pagi yang ada di Indonesia maupun malam di tempat ini, kami kembali lagi datang kepada Tuhan. Kami sekarang lagi mengadakan family devotion ya Tuhan, biar kasih karunia anugerah kemurahan-Mu turun atas kami semua, supaya siapapun yang masuk di link ini, siapapun yang ikut bersama kami, kiranya kasih karunia Tuhan turun atasnya. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat berjalan keluar, dan bahkan mempunyai masalah finansial, breakthrough akan terjadi. Terima kasih Tuhan, dan puji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bless family, blessing, blessing, blessing. Nah, malam ini kita ada di San Francisco. Makanya ada 2 orang tamu di juga, yaitu yang mengurus San Francisco, Ibu Novi dan Pak William ya. Jadi buat mereka bilang, kok tumben ada biasanya 4, tiba-tiba 6 gitu kan. Ini Ibu Novi yang cantik dan Pak William. Mereka inilah yang mengurus gereja di San Francisco, salah satu timnya. Nah, kita ini tadi selama 1 harian penuh di hotel. Dan yang jelas lagi istirahat enak-enak, tiba-tiba alarm bunyi, semua harus keluar. Wah, tahu gitu kita jalan-jalan aja dari tadi, jadi semua keluar. Ternyata ada sesuatu emergency di hotel ini. Sampai akhirnya kita masuk lagi nggak boleh pakai lift. Tinggal di lantai 4. Naik tangga, olahraga luar biasa nggak tuh banyak. Bisa makan olahraga naik turun. Kita harus hidup sehat, amin saudara. Amin. Anak Tuhan harus hidup sehat supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita sakit-sakitan, susah untuk melayani, untuk menginjil. Oleh karena itu kita harus hidup sehat, harus kuat, olahraga, makan yang benar. Nggak boleh yang instan-instan ya kan? Nggak mau sebutin merek karena nggak disponsorin. Jadi yang instan-instan itu nggak boleh, supaya penginjilan kita, penyebaran kabar kesukaan Tuhan itu kita boleh sampai tua kita menjadi gemuk dan berbuah lebat, ya kan? Kalau makan instan-instan itu nanti kolesterol, darah tinggi, ada segala macam, nggak bisa berfungsi dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, baiklah. Shalom saudara, sampai ketemu lagi dengan Family Devotion. Saya harap dalam keadaan sehat, dalam keadaan kemurahan Tuhan turun atas saudara, saudara dalam keadaan sukacita. Tapi percayalah, jika saat ini keadaan sudah kurang baik, sesudah mendengar Family Devotion, saudara akan dilawat Tuhan, dipulihkan dan disembuhkan. Shalom semuanya saudara, untuk keluarga besar GKI Miracle Center USA dan Injur,
yang atau yang baru pertama kali datang atau yang beranniversary hari ini, selamat anniversary. Yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Kita tidak bisa menyapa satu-satu karena ini ada Pak Saifuddin bersama istri, jadi kita berdoa secara keseluruhan dan nanti akan dirayakan untuk hari-hari berikutnya kalau ada yang berulang tahun hari ini. Jadi ya saudara, kiranya kasih karunia Tuhan turun atas hidup saudara, diberkati, dipulihkan, dijauhkan dari sakit penyakit, dan kuat tangan saudara diberkati. Haleluya. Selamat malam nih Bapak Ibu. Sudah kemana aja nih? Seharian. Golden Gate. Tadi tuh ke mana lagi ya? Ke gereja. Biar saya mau bilang, saya mau foto di gereja-gereja tua. Kamu maunya yang tua-tua. Justru tua itu yang unik dan antik. Iya. Ya kan? Oh, Yang dicari kalau kita ke Paris ke Eropa yang dicari Tua-tua. itu makanya. Ya kita akan pakai ini ya. Kedengeran? Lebih baik pakai itu apa pakai ini? That one is just for like single. Oke, begitu aja nggak apa-apa ya. Oke baiklah. Karena kita ada di lobi, kemarin ada di kamar nggak mungkin muat, jadi di lobi aja. Nah, sudah gimana Ibu Novi? Mumpung ada di sini nih, kita mau nanya bagaimana melayani selama di Amerika dan di San Francisco khususnya. Kan gembalanya di LA tuh datangnya 2 minggu sekali. Gimana Pak? Nanti giliran Pak Ibu Novi sebelum kita nanti ke Abi. Oke, selamat malam semua, shalom. Sungguh sangat senang kita bisa bertemu, join dengan acara ini. Biasanya kita cuma di depan TV, kadang-kadang miss, sorry. Tapi hari ini kita bisa live langsung, itu merupakan karunia Tuhan bagi kita. Pengalaman kita selama bergereja sungguh sangat luar biasa. Sebelumnya saya percaya itu kalau segala sesuatu yang kita kerjakan itu sudah berada di planningnya Tuhan, karena Tuhan memberikan rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan masa depan yang cerah. Dan kita sangat bersyukur kita bisa melayani di gereja ini sudah 13 tahun. Iya, 13 tahun, 2008. Jadi pada saat pertama-tama pelayanan itu tidak gampang. Dan kita tetap jalanin. Setiap kali kalau kita lemah, kita berdoa sama Tuhan, minta kekuatan, minta supaya kita bisa menjalankan semua rancangan dari Tuhan. Meskipun itu tidak gampang, tapi puji Tuhan kita bertahan sampai hari ini. Luar biasa. Aku appreciate ya. Ya, dan saya juga sangat bersyukur Tuhan menempatkan kita di gereja ini sesuai dengan rencananya, dan itu bukan suatu kebetulan, semua sudah diatur dan kita bisa mempunyai gembala yang begitu sangat baik memperhatikan kita, jemaat-jemaatnya, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya gitu. Dan kita selalu berdoa supaya gereja ini tetap bisa maju dan semua jemaat diberkati, dan supaya Tuhan selalu diutamakan dalam segala hal, supaya semua rancangannya tetap bisa berjalan dengan baik. Itu aja dari saya. Ini mentang-mentang ada gembalanya gitu ya. Bilang gembalanya baik apa gimana nih? Baik kok, baik. Saya orang luar komik baik saya. Baik karena lagi nggak sakit. Baik puji Tuhan. Nah, memang nggak gampang ya melayani di, apalagi sambil kerja dan tidak ada asisten rumah tangga, sampai ngurusin jemaat nih. Kadang-kadang beliau ini yang jemput jemaat, mereka berdua. Jadi ada jemaat yang punya mobil. Kalau di Amerika ini kita saling tolong gitu, karena mereka nggak semua orang punya mobil. Dan di California perlu diingat, kalau nggak ada mobil tuh sama aja nggak punya kaki, karena nggak bisa kemana-mana. Karena California itu lebar, jauh-jauh jaraknya. Beda kalau di New York, di Philadelphia, mereka masih bisa ada subway, tram, bus gitu. Downtown SF juga ya. Tapi kalau di California itu, wow, highway, freeway. Nah, ini sekarang bapaknya nih suaminya. Tadi habis nganterin Abi jalan-jalan. Gimana nih? Apa nggak capek nih?
Ya oke lah semua. Ya itu bakat dah sudah Tuhan juga itu. Biarpun ya capek atau tetap Tuhan pasti akan menolong kita untuk memberikan kekuatan selalu. Dengar kabarnya kemarin nggak Pak Abi? Nggak boleh bilang capek katanya. Nggak boleh bilang capek jadi nggak boleh. Dan kita juga mengucapkan untuk tim yang lainnya yang ada di San Francisco, ya, yaitu keluarga Pak Budi, keluarga Peter Maringruan, dan juga keluarga Christian Lim, ya, bersama istri-istrinya, ya, kasih karunia Tuhan juga turun sama-sama. Dan kita mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk semua apa yang sudah dilakukan, dan bersama Pak William juga bersama istri yang ada di sini mewakili semua yang ada. Dan kiranya kasih anugerah Tuhan memberkati seluruh tim yang ada. Terus maju ya San Francisco. Ya, kita appreciate ya. Haleluya. Kita appreciate, tepuk tangan dulu buat tim San Francisco. Ya walaupun gembalanya nggak tiap hari ada, tapi mereka solid dan kuat dalam melayani Tuhan. Itu yang penting ya kan. Karena pengennya setiap kali ada di sini, tapi badan cuma satu ya. Dan juga seluruh para pekerja yang ada di San Francisco juga kita mengucapkan terima kasih, dan termasuk juga untuk jemaat yang ada tetap maju melayani Tuhan sampai dipanggil kita pulang. Haleluya. Nah, ini sekarang ada Abi. Selama ini kita suka keseleo Pak Abi. Ternyata Abi artinya Bapak. Jadi Pak Abi, baru tahu juga kan ada suara Abi tadi untuk panggilnya bapak doang. Iya. Panggilnya Pak Abi itu bapak-bapak. Apa ini nggak pernah tahu. Udah sampai San Francisco nih, udah pernah ke San Francisco kan dengar ya? Iya. Jadi Kedua gimana? ini. Ini kedua kali, Iya, luar kedua. biasa. Tapi waktu ke LA, ibu baru pertama kali. Iya, pertama kali. Jadi tadi kedua kalinya ke Golden Gate. Iya. Warnanya kan nggak golden, warnanya merah. Bagaimana Merah. aku kenapa? Iya. Merah Menyala. menyala. Tapi heran kan dinamakan Golden Gate. Iya. Padahal warnanya merah. Kenapa nggak usuk sama mayornya bilang Iya. red gate gitu kan? Nah, selama pelayanan di sini gimana Pak Abi? Pak Abi itu dia kesan Abi. Ngopi lagi. Belum biasa ngomong Iya. panggil Abi. Abi. Dan juga orang Muslim Indonesia marah karena saya sudah jadi pendeta kok masih dipanggil Abi. Oh begitu. Marah. Itu terserah saya. Anak-anak saya manggilnya Abi. Emangnya masalah buat lo? Ada, saya pernah dengar tuh masalah buat lo gitu ya. Iya. Saya mau ada pertanyaan ini, Pak. Ya. Semenjak Abi ada di sini, Hmm. nama saya lebih terkenal lagi. Dulu sudah terkenal sekali, gitu. Jadi nama ini ditimbulkan lagi. Rudi Gunawan itu ternyata bisa ditipu sama Saifuddin Ibrahim. Bukannya saya yang ditipu oleh Rudi Gunawan. Ngaco Muslim ini. Dan dia, gara-gara dia saya masuk Kristen. Bisa-bisanya. Berarti kan mestinya kamu bilang Rudi Gunawan menipu Saifuddin Ibrahim, Pendeta Abraham, begitu. Ini channel-channel Muslim ini channel ngaco semua, bikin judul nggak sesuai dengan beritanya. Jadi dikomentari yang positif jadi negatif. Itulah pikiran kadruniyah. Tahu nggak Kadrun? Tadi baru dicerita. Baru di mobil. Nah ya itu sekarang banyak timbul berita-berita yang nggak sesuai kata Pak Abi kan, kata Abi tadi. Terus mereka mencoba memanipulasi perkataan dia dengan perkataan-perkataan yang wah seru-seru banget, dibilang ditipu lah. Nah, saya pernah baca komentar tuh katanya Abi kabur ke Amerika bawa uang donasi ke NKC. Coba diluruskan, coba bagaimana? Ya kalau saya kabur ke Amerika, apa urusannya dengan kamu? Dan saya tidak pernah menipu dari kecil saya. Kalau saya menipu, ya saya nggak jadi seperti ini, nggak dihormati orang. Kalau saya selama jadi orang Kristen menipu,
dan bohong. Nggak ada orang Kristen mau percaya gampang begitu saja. Apalagi saya ini baru masuk Kristen 15 tahun, bilang kabur. Tapi memang wajar kalau saya kabur. Indonesia nggak ada amannya, nggak ada nyamannya, nggak ada jaminan masa tua. Jadi kenapa orang-orang Indonesia yang kuliah di Amerika, di Eropa nggak mau balik lagi ke Indonesia? Karena gara-gara kadrun itu, ini bangsa punya otak tapi nggak punya hati untuk membangun bangsanya. Bisanya bagaimana? Duduk ongkang-ongkang, nggak mau kerja, minta-minta. Inilah mentalitas yang tidak pernah dimiliki oleh Alkitab. Jangan meminta-minta, jangan berhutang. Maka Alkitab bilang, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Namun aku belum pernah melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Itu sebabnya orang Kristen itu nggak boleh minta-minta begitu. Maka yang duduk di jalan-jalan itu di mana-mana, pojok jalan di Indonesia, nggak ada orang Kristen. Kenapa Alkitabnya melarang? Di Manado mana ada orang minta-minta? Dikejar sama polisi, dipukul. Nggak ada. Di Medan, pokoknya kantong-kantong Kristen itu nggak boleh ada orang minta-minta. Berarti gembalanya, gerejanya tidak memperhatikan jemaat. Beda jauh. Apalagi di Amerika yang nggak ada yang minta-minta. Yang minta-minta itu ya orang luar masuk ke Amerika minta-minta begini, homeless. Itu biasanya orang Madura juga ada. Madura itu bukan berarti orang ini. Oke, saudara-saudara, jadi begitu ceritanya. Nah, Ibu Ayu, Seru. gimana nih di Christopher San Francisco? Hmm. Terus tadi udah buku dengan bukunya Sudah promosi kok begini. di Golden Gate? Udah. Gantung nggak? Enggak. Kalian gantungan di Golden Gate? Saya ke tadi itu minta foto di gereja tua tuh untuk bikin buku saya selanjutnya. Jadi ada bahan-bahannya, saya mikir foto-foto momen-momen ikon-ikon di sini. Jadi Bu Ayu ini suka menulis. Dalam perjalanan dari LA ke San Francisco, dia ternyata sudah mempunyai 4 judul buku itu. Luar biasa ya, makanya itu talenta manusia itu berbeda-beda, tidak bisa dipaksakan ke setiap orang, ya kan? Tuhan turunkan. Kalau kita belum tentu ya, kita yang diingat resep masakan, besok masak apa untuk anak-anak gitu kan? Makannya apa? Makannya apa? Resepnya. Karena buat orang San Francisco kalau ke LA itu vacation. Mereka kuliner karena makanan Indonesia banyak di LA. Oh, Ya, maksudnya bukan di sini banyak, ada juga, tapi tidak seenak otentik di Indonesia. Indonesia itu betul-betul Indonesia di mana ya itu betul-betul otentik, rasanya mirip Indonesia. Jadi kalau SF ke LA itu pikirannya dalam perjalanan boro-boro buku yang ada kita di sini ke sini. Siap berapa lunch apa, dinner apa, besoknya apa semua udah ada planningnya. Nah kalau orang LA ke SF istirahat karena kesibukan di LA jadi istirahat. Tapi kita dalam Tuhan tetap harus berapi-api. Ibu seperti Ibu Ayu juga ya, mempersiapkan buku untuk penginjilan, mempersiapkan segala sesuatu penginjilan. Jadi Tuhan itu luar biasa ya Pak ya, memakai manusia dengan caranya yang berbeda-beda. Satu penginjilan yang mantap jiwa gitu. Nah setiap orang punya keberanian seperti Abi ini, ambil berapa Abi lulus jadi Abi ini ini. Nah langkah selanjutnya Abi rencananya setelah dari Amerika ini apa yang akan dilakukan? Dari Amerika ini nanti CPS. camp penginjil sejati. Apa tuh? Camp penginjil sejati ini Melatih orang untuk jadi penginjil. 3 hari 3 malam. Nah di mana itu Pak? Di gereja Mustadin. Gereja Murtadin. Jadi siapapun boleh ikut. Boleh ikut. Nah kalau ada saudara-saudara di Indonesia mau ikut silakan hubungi ya. Ya. Terus setelah itu katanya itu lele.
Oh, ya itu hanya lele itu selingan untuk melatih para murtadin tadi. Dulu mungkin mereka adalah kita dapatkan dari para pemulung, akhirnya pemulung itu sekarang bisa memelihara lele, memelihara sayur, kemudian nanam apa gitu untuk latihan. Nanti mereka akan bisa memiliki lagi kesempatan ketika mereka menginjil ke kampungnya atau kampungnya ditukar tempatnya di sana. Mereka harus pindah mungkin ke Bogor atau ke Bandung, jadi nggak subsidi tempatnya Dia tuh. silang. Iya, karena mereka nggak diterima oleh kampung halamannya. Karena sudah berpindah itu ya. Iya, gara-gara terima Yesus itu. Kasihan juga ya. Makanya Jadi kita pikirkan semuanya, yang dari Kalimantan pindah ke Jawa, yang Jawa pindah ke Kalimantan karena tempatnya sudah luas atau ada upaya usaha di sana supaya mereka bisa berkembang. Nah, terserah mereka mau masuk ke gereja mana, kami tidak urus, tetapi kami punya channel titik-titiknya supaya murtadin ini tidak dimusuhi terus, dibenci terus, riskan dan bahaya bagi mereka. programnya bagus juga, luar biasa ya. Jadi program itu sebenarnya bagus supaya mereka jadinya ada tempat untuk berkarya ya. Iya. Karena kalau dia seperti kita lihat dengan juga Muhammad Kacil itu diusir dari kampungnya dan sudah masuk, sementara dia Iya. masih ada properti di situ seperti rumah ladang ya kalau nggak salah saya dengar dari news aja. Rumah ladangnya mau dikuasai sama kadrun itu. Iya, mau diambil. Ini ya. Ini jahat sekali mentalitas kadrun itu. Jadi seperti Ayu istri ini, menurut hukum Islam itu dia tidak mendapat hak waris, warisannya itu nggak boleh dia terima lagi. Kalau pindah agama, saya juga begitu. Nah, saya serahkan semuanya kepada adik-adik saya, ambillah itu. Saya nggak. Yesus bilang ketika ada ada orang minta kepada Yesus, tolong katakan kepada saudara saya agar membagi warisannya kepada saya. Tuhan Yesus bilang, kapan kamu mengangkat saya untuk menjadi hakim atas harta warisanmu? Gitu. Jadi orang tetap ribut dengan warisan. Saya membaca ayat itu, maka saya tidak menerima sedikit pun dan tidak mau mengambil harta warisan itu. Ya kalau mau anak saya masih muslim, Saddam Hussein, boleh untuk mengambil harta warisan di sana. Tapi warisan saya Tuhan sudah siapkan di surga. Amin. Ya. Hukumnya ada ya, ada. Itu hukum agama atau hukum Agama, tapi hukum Islam, bukan hukum pemerintah. bukan hukum pemerintah. Untung saja Indonesia ini bukan negara Islam. Kalau Indonesia negara Islam itu tambah rahat. Oh, sudah hancur duluan. Kenapa Bapak bisa punya pandangan bahwa kalau Indonesia jadi negara Islam itu hancur? Kenapa pandangan apa? Karena kita sudah coba dan sudah lihat sejarah perjalanan umat Islam sejak awal itu negara-negara Islam yang berasaskan Islam tidak ada yang berkembang bagus, nggak ada yang mapan, semuanya hancur. Jadi pemimpin satu jatuh, dijatuhkan lagi, naik satu lagi, dihancurin lagi. Begitu adat istiadatnya dari sejarah kapanpun yang kita lihat. Sudah 1.500 tahun sampai hari ini perjalanan Islam itu. Nah kalau Indonesia itu jadi negara Islam, wah parah, akan menghancurkan dirinya sendiri. Jadi no wonder ya, mentalitas itu ada. Kadang-kadang itu nyangkut juga dengan orang Indonesia bukan non Muslim juga. Iya. Mentalitas menghancurkan sesama itu ada.
Ya nggak Bu Novi? Iya. Sesama Indonesia di sini pun jadi saling, Pak, kalau ada yang naik sedikit dihajar, naik sedikit dihajar. Nah, saya baru ngeh pas tadi Abi bilang bahwa mentalitas itu dari budaya Islam ya, tapi ternyata merasuki beberapa orang Indonesia juga yang tanpa sadar ya. Jadi udah kayak karakteristiknya Indonesia. Makanya kenapa Indonesia di Amerika ini nggak terlalu bersatu, sayangnya itu. Nggak solid. Nggak gampang bersatu gitu. Kita berbeda dengan Filipina. Oh, mereka kuat sekali persatuannya. Sekalipun adalah gesek-gesekan mereka, tapi mereka antar mereka saling membantu. Susah saling membantu. Korea gitu sama. Jadi minoritas ini mereka lebih solid. Tapi Indonesia kita bantu ini, yang dibantu nginjek kita kebalik gitu. Jadi itu mentalitasnya ternyata sudah jadi terpengaruh juga kepada bangsa Indonesia ya. Iya. Nah ini ada yang bertanyain Bu Novik, Pak William, Pak Mungkin hari ini kita masuk di firman, Pak. Ya. Gitu. Ada firman yang mau kita mungkin Bapak sampaikan kepada kita semua. Ya, saudara, saya punya renungan malam hari ini, Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, perumpamaan bendahara yang tidak jujur mengingatkan kita bagaimana kita harus cerdik yang harus kita miliki untuk mengelola berkat yang Allah berikan kepada kita. Kita adalah bendahara dari segala berkat Tuhan. Siapapun di antara kita, orang Kristen, adalah bendahara Allah untuk mengelola apa saja, termasuk harta, kekayaan, ataupun talenta bakat. Semuanya harus dikelola supaya kita mampu mempertahankan eksistensi sebagai orang Kristen yang terpandang siapapun. Saya tidak bisa lagi bekerja, bertani atau apa lagi. Tetapi talenta yang Tuhan kasih kepada saya adalah sebagai pemberita firman, sebagai penginjil. Dan ini harus saya kembangkan terus dengan
kemajuan zaman dengan YouTube itu saya harus pergunakan, bukan saja menulis, bukan saja berkhutbah, tetapi segala sesuatu harus dipakai supaya kehadiran kita di dunia yang hanya sebentar ini akan ada manfaat bagi sesama. Nah, ini perumpamaan tadi. Nah, Tuhan Yesus menyuruh kita agar cerdik juga seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kebodohan telah membuat manusia kehilangan banyak berkat Allah dalam hidup. Mari kita perhatikan. Kecerdikan itu harus kita gunakan untuk sebagai sesuatu pengetahuan. Amsal 13 ayat 16. Amsal 13 ayat 16. Coba dibaca. Amsal 13 ayat 16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Iya, jadi pengetahuan kita harus kita manfaatkan sebagai sebuah kecerdikan. Ada orang nilainya 100, tetapi tidak cerdik. Tetap aja kerjanya dia nggak mumpuni, tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kepandaian itu harus dibarengi dengan kecerdikan. Makanya Tuhan Yesus mengumpamakan itu, cerdik seperti ular. Nah, pengetahuan membantu kita mempergunakan setiap kesempatan dengan bijaksana. Jadi sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Allah itu maha mengetahui, maha luar biasa. Jadi walaupun nanti gunung-gunung hancur sekalipun, dia tetap selama-lamanya. Oleh karena itu orang Kristen harus menggunakan segala kesempatan hidup yang hanya sebentar ini. Nah, begitulah saya memanfaatkan segala yang Tuhan berikan. Karena saya bertobat umur 40 tahun. Terlambat. Tetapi bagaimana supaya si Saifuddin Ibrahim yang baru masuk Kristen ini akan dihargai oleh zaman, akan diperhitungkan oleh orang-orang, sehingga saudara-saudara, perumpamaan yang diberikan oleh Yesus Kristus ini perumpamaan yang luar biasa yang dikatakan oleh Tuhan. Pengetahuan membantu kita mempergunakan setiap talenta yang kita terima dari Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dan Khotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi manfaatkan setiap kekuatan kita sekarang ini. Entah apa pekerjaan Anda, kerjakan dulu. Nanti akan ada orang yang melihat, oh ini rajin ini, kamu ke pekerjaan saya aja. Oh ini jujur ini. Jadi walaupun pekerjaannya rendah, pada waktu itu dilihat oleh orang yang kaya, oh kamu ikut saya aja, akan dikasih jadi bendahara. Dan dengan demikian dia melompati zaman, melompati waktu dan keadaan. Itu pentingnya bahwa kita harus melihat perumpamaan Tuhan ini dengan luar biasa. Nah, ada lagi nih, pengetahuan membantu kita untuk mengembalikan 10% dari penghasilan kita kepada Tuhan. Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi walaupun Anda berada ataupun usaha kerjaan Anda sedikit, tetapi berikan kepada Tuhan apa yang mestinya diberikan.
saya baru masuk Kristen, itu gaji saya sebagai dosen di STT Setia Surabaya 400.000. 400.000 yang nggak seberapanya daripada apa yang saya peroleh sebelumnya, karena saya tinggalkan rumah, tanah-tanah yang sudah saya beli saya tinggalkan semua. Tetapi saya sudah tamat belajar Alkitab. Saya persembahkan semuanya 400.000 itu kepada pendeta Edi Sabto. Pak Rudi Gunawan kenal Edi Sabto itu. Terus Edi Sabto bertanya, dia panggil saya Abuna. Terus Abuna mana? Sudahlah, pasti Tuhan akan kasih lebih. Dan janji Tuhan bahwa Dia tidak akan membuat saya susah dan menderita gara-gara saya persembahkan buah sulung hasil saya itu. Dan itu yang saya rasakan sampai hari ini, bahwa saya tidak pernah kekurangan di dalam hidup saya karena percaya dengan firman Tuhan ini. Jadi buah sulung itu luar biasa. Itu yang menjadi perdebatan banyak orang ya sekarang. Baik perpuluhan, persembahan sulung dan lain sebagainya, dibilang tidak ada bla 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 bla. Tetapi Bapak sendiri mengalami hal yang sama. Beberapa jemaat yang kemarin Eva pun mengalami hal yang sama. Nah, apa kalau menurut Bapak, pandangannya Bapak dengan mereka yang kontra? Ya seperti Bapak kupakan pada malam hari ini, kira-kira pandangannya apa? Kadang orang bilang apa itu persembahan sulung gitu, atau itu kan perjanjian lama, lebih banyak kita. Iya, Anda bilang perjanjian lama kah, atau di dalam perjanjian baru tidak ditegaskan? Saya percaya Alkitab itu firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru